Ya guys, lagi di pasar nih guys. Naik Vespa sambil mau beli buah. Ya guys ya. Ini Vespa PX tahun 83 biru malam guys. Ya sahdu nih guys. Naik motor tua sambil belanja buah ya guys ya. Pertama kali kenal Vespa itu punya Vespa tahun 2017. Tahun 2017 tuh pertama gue punya Vespa PS tahun 83 warna kuning, tapi aslinya tuh warna putih dicat kuning. Ya semenjak pakai Vespa pernah ngalamin apa aja sih guys, banyak berbagai macam trouble guys. Waktu punya Vespa PS itu gue pernah ngalami ban bocor di ban belakang, dan itu rasanya gimana ya, mendadak bocor di lagi jalan gitu, dan gue pengen dorong ke samping itu berat banget guys, jadi kayak mau dorong, mau narik kebo gitu guys ya. Jadi dengan susah payah gue tuh mendorong Vespa itu ke samping jalanan, ke pinggir jalan. Itu berat banget guys, kan PS tuh ringnya ring 8 ya. Akhirnya gue dorong dengan sekuat tenaga ya kan, dan berhasil. Setelah itu gue parkirin di ruko di pinggir jalan itu. Gue standar 2, gue copot ban belakangnya tuh sambil diganjel mesinnya. Tapi itu kan waktu itu PS itu, motor Vespa PS gue itu pakai knalpot buang kiri, jadi PRP buang kiri baru beli tuh, harga 350 waktu itu. Jadi gue copot dulu tuh knalpotnya sebelum buka ban belakang. Akhirnya motor itu gue tinggal di ruko sambil gue kunci kan, ban belakangnya gue bawa jalan tuh cari tambal ban. Akhirnya bisa, nah gue pasang lagi tuh, akhirnya alhamdulillah berhasil kan. Tapi gue ini apa tuh, masang knalpot buang kirinya tuh kurang kurang kenceng, karena gue masih belum terbiasa ya. Akhirnya sekenanya aja gue pasang gitu kan. Akhirnya gue pulang kan. Nah pas mau kerja itu gue pakai lagi tuh Vespa itu tuh dengan kondisi knalpot gue pikir udah kenceng kan, nggak taunya dalam jarak 10 km pas gue lagi berangkat mau kerja tuh, knalpot buang kirinya tuh copot guys. Nah itu gue lagi buru-buru guys, knalpot copot. Akhirnya gue milih, gue mau ngambil itu knalpot lagi atau gue mau berangkat kerja nih. Aduh kalau telat ini. Akhirnya emang berasa sih suaranya kenceng ya, ya betul, mesin jadi suara kenceng, jadi itu ordor gitu. Akhirnya gue perabot saya langsung, jadi knalpot tuh gue tinggalin guys. Aduh, gue takut terlambat kerja waktu itu kan, di kondisi masuk malam gitu guys ya. Apalagi bingung juga waktu itu, dalam kondisi bingung. Akhirnya gue pulang naik ojek, ngambil knalpot yang standaran lagi buat dipasang ke Vespa PS itu. Nah itulah cerita pengalaman gue mengalami ban bocor. Jadi rasanya tuh narik motor Vespa tuh berat kalau dalam kondisi bocor. Dan kalau kita nggak bisa masang knalpot dengan bagus, bisa copot juga tuh knalpot gitu. Dan pas punya PS, habis itu gue ganti Vespa PX tahun 83. Vespa PX 83 warnanya abu-abu.
plat E. Nah, di Vespa PX ini gue juga mengalami trouble, dan trouble-nya tuh lucu guys. Gue mau berangkat kerja juga nih kejadiannya. Jadi gue mau berangkat kerja tuh, ini apa tuh, tepung sebelah kanan itu copot guys, dan itu nggak berasa. Gue berasa pas udah nyampe tempat kerja. Pas udah nyampe tempat kerja, wah, tutup mesin gue kok nggak ada ini guys ya. Waduh, bingung gue, jadi nggak keren lagi nih motor ya kan. Emang sih itu dia apa tuh, pengaitnya itu yang di tepung tuh udah pendek, jadi ininya untuk ngikatnya dia kurang panjang, itunya apa pengaitnya gitu. Jadi mungkin karena udah kemakan kali ya tepungnya tuh. Dan ini lucunya guys, ini tepung PX gue ini bisa ketemu guys. Bisa ketemu di mana guys? Ketemu di OLX. Gila. Jadi yang nemuin tuh ojol nemuin tepung gua di jalanan, akhirnya diposting tuh di OLX. Dan kebetulan gue juga buka tuh aplikasi itu ya kan, gue cari, gue sekalian nyari di IG, nyari bekas-bekasan gitu lah buat dipasang di Vespa gue kan. Kalau nggak ada tutupnya kan ya kurang gimana gitu kan. Akhirnya gue cari di IG, gue nanya-nanya, belum ada yang cocok. Gue cari juga di OLX, nah ada yang posting tuh, ternyata tepung gue ada yang nemuin ojol, dia kasih harga 300. Akhirnya gue chat kan, bang itu tepung saya bang, saya tebus ya. Akhirnya gue ini aja lah, tebus aja lah 100.000 gitu kan, buat tanda terima kasih aja gitu kan. Akhirnya ketemu, gue ambil dan ya gue bayar. Ya balik lagi tuh tepung gue jadi punyanya dia, cuman agak barat-barat gitu kan. Nah itu kejadian-kejadian yang gimana ya, yang nggak habis pikir lah ya, nggak kita duga lah ibaratnya gitu. Dan selebihnya itu trouble lain apa sih ya, paling kadang bensin habis tapi kita mikirnya itu dari mesin, ternyata dari bensin. Gue juga pernah dorong itu, pernah juga spuier kotor, terus packingan bocor, terus pernah juga koil lepas. Waktu itu Vespa-nya Vespa eksklusif, gue baru beli juga itu Vespa eksklusif, baru beli sore, malamnya gue pakai lagi tuh buat berangkat kerja. Nggak taunya koilnya copot di jalan. Untung udah deket kerjaan kan, akhirnya Vespa-nya gue titip ke ini, ke kantor nggak jauh dari pabrik gitu kan. Gue dorong, gue titipin sama security. Untung security-nya ngizinin gitu kan, security ngizinin. Gue jalan tuh ke tempat kerja gue, ketemu temen di Bonceng. Paginya gue ambil bantuin security. Ini nyambung kemana kan mesti belum ngerti ya. Untung ada security yang paham tuh perkabelannya. Akhirnya ya sekedar bisa nyala aja dulu kan. Akhirnya bisa nyala, gue bawa pulang. Habis itu langsung gue bawa ke bengkel dibetulin. Ya gue belum paham juga kan pasti kan. Ya itulah banyak cerita-cerita yang kita dapat untuk mengalami naik Vespa ini guys. Tapi itu jadi kita mengenal Vespa ini dengan trouble itu ya guys ya. Dan kalau Vespa dijual tuh rasanya tuh keinget lagi, pengen punya lagi gitu. Nggak tahu kenapa gitu kan. Emang perbedaannya selama naik Vespa itu ya, kita kalau ketemu sesama naik Vespa itu saling tegur sapa, walaupun kita nggak kenal, tapi kita naik Vespa nih ditegor gitu ya, itu asik, seru ya kan. Jadi kayak gimana gitu, mantep deh kan. Jadi kita pas-pasan nih Vespa klakson gitu kan, seru itu kayak gitu kan. Ya mungkin kalau dibilang kendaraan lain yang bisa kayak gitu masih nggak terlalu konsolid seperti ini ya Vespa ya. Kalau Vespa kita naik, kita ketemu pas-pasan tegur. Mungkin kalau di motor-motor lain juga ada, cuman nggak sebanyak di Vespa gitu guys. Mungkin itu juga yang jadi pertimbangan kita jadi pengen punya lagi untuk punya Vespa gitu ya. Keistimewaannya gitu, di samping
apa tuh, ini boros lah, ngebul lah gitu kan. Tapi bisa dari segi persaudaraannya itu istimewa guys. Ya itu mungkin gitu aja guys, cerita-cerita yang gue alamin selama gue naik Vespa. Mungkin kalian punya cerita-cerita pengalaman gimana sih, ngalamin trouble apa sih, bisa cerita, bisa komen di ini ya guys, di channel gue ini. Gimana keseruan kalian selama naik Vespa ini guys, gitu ya, pokoknya asik lah. Ya udah gitu aja guys ya, semoga cerita gue kali ini ya menarik lah paling enggak gitu ya kan. Oke, bye.